Udah. Karena di studio Cing Abdel openingnya jadi ini tip. Cing Abdel, apa kabar? Viko, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. PPH kali ini memakai studio yang berbeda karena jadwal Cing Abdel yang sangat padat. Jadi kita nyamperin ke studio Cing Abdel. Kalau gue pribadi sih emang di tahap lagi ngejar bintang tamu ya, karena seperti yang udah dibahas di konten Wawancanda, harusnya narasumber yang diutangin banyak, cuma yang mau ngobrol sama saya nggak segitu banyaknya. Yang habis diutangin masih pengen ngobrol, itu terbatas gitu. Jadi kalau Cing Abdel bisa jadi studio Cing Abdel, saya samperin Cing. Maksudnya narasumbernya banyak banget ini. Podcast yang paling banyak narasumber. Yang nyeleksi bukan tim kreatifnya, narasumber yang nyeleksi. Ya begitulah Cing, kehidupan pasca kasus ya. Ini kan podcast Pelunas Utang. Maksudnya podcast ini dibuat tujuannya buat cari pundi-pundi pemasukan, biar saya bisa ngelunasin utang-utang saya ke teman-teman saya. Saya sejujurnya Cing pas minjem sama Cing Abdel, itu saya lupa Cing kondisinya gimana sih Cing? Lu lagi mabok gitu, gue video call sama lu. Lah si anak itu. Video call? Iya, video. Gue sama video Rispo? call. Gue video call, lo WA, terus gue video call. Anjing anak mukanya. Muka kobam banget gitu. Oh. Tapi gue tanya sama Rispo, bener gak? Gue bukan, kan lo pinjamnya. Oh itu mobil ya? Mobil. Oke. Ininya apa namanya? Lo pinjamnya karena mobil. Gue video call takut orang lain. Video call lo. Terus gue udah video call enak mabok nih. Terus gue tanya ke Rispo, bener gak dia mobilnya nabrak? Gue bukan masalah maboknya ya, mobilnya nabrak bener apa enggak gitu. Maksudnya kalau saya mabok nggak apa-apa? Iya, tapi kalau alasannya mobil lo alasan mobil nabrak, terus muka lo kayak begitu. Kalau gue tanya Rispo mobil lo nggak nabrak, gue kasih. Oke. Gitu kata Rispo, iya bener dia tabrakan gitu. Ya udah gue kasih, karena maksud gue untuk nyelesain mobil tabrakan itu. Gue nggak tahu dah bohong atau enggak, yang penting gue udah konfirmasi ke Rispo. Bener mobilnya tabrakan. Kata Rispo kalau gue mah udah nggak ngasih, mabok kali dia tuh Cing. Iya emang, orang gue lihat gitu. Gue nggak sejauh itu penyebabnya apa, tapi bener orang lagi tabrakan, lagi butuh untuk nyelesain tabrakannya ini gitu. Jadi gue kasih aja. Kalau Rispo bilang mabok kali itu Cing, terus Cing Abdel bilang, oh iya benar gitu. Ya benar lah, kalau nggak mabok nggak tabrakan Cing. Iya. Itu saya di Pondok Labu Cing. Di Pondok Labu. Terus jalanan kosong malam-malam. Itu Cing sehari 2 kali Cing saya nabrak Cing. Padahal kosong ya jalanan ya. Jalanan kosong. Tapi hari itu saya 2 kali nabrak. Dua-duanya mau main mini soccer Cing. Dua-duanya mau main mini soccer pagi. Lu ngapain mabok main mini soccer? Lagu-laguannya bawa mobilnya. Sebenarnya bukan mini soccer. Bukan lagu-laguannya Cing. Kan itu tuh saya kayak berapa minggu makan terus Cing. Iya. Makan terus. Tuh apa penenang gitulah. Iya. Makan terus. Kan orang kalau neken apa aja dilakuin gitu Cing, maksudnya apa diketik gitu, apa dibikin gitu. Adalah di grup absen mini soccer, ngikut aja saya, nulis juga nama set gitu. Ada lagi di grup lain mini soccer, ngikut saya lagi nulis nama. Pas dicek kalender lah mini soccer semua. Kagak, maksudnya dalam 1 hari ada 2 ini, ada 2. Februari, Maret, April. Kayak udah 3 bulanan saya nggak make gitu. Saya nggak inget tuh, saya minjem ke Cing Abdel gimana, cuman di catatan saya ada gitu. Jadi catatan saya ada gitu, ini makanya. Di chat lo nggak ada?
Apa? Di chat, bukti chat. Kejual HP juga, Cing. Hah? Kejual HP juga. Nih, chatnya nih. Wallet capture, Cing. Ya. Biar tayang. Aduh, ini ketikan karangan ini ya berarti ya. Ya, 10 Desember. Cing Abdel, ya Viko bilang gitu. Langsung lo nge-share mobil lo tabrakan. Ini gue baca nggak apa-apa ya. Cing, sebelumnya saya mau minta maaf tapi jangan marah ya Cing. Saya habis ada musibah kecelakaan Cing. Saya lo foto tuh di samping mobil lo begini lagi. Oh, udah di bengkel. Dia udah ke bengkel nih. Di foto pasti dipakai berapa kali nih ke orang-orang. Gue yakin. Capnya juga kayaknya ganti nama doang Cing, gitu Cing, template-nya. Ini mobil baru ditowing ke bengkel. Nah, untuk pekerjaan tahap pertama mereka mau minta DP Cing. Gitu. Sementara info saya baru turun 7 hari dari tanggal 21. Lo kasih surat kontrak lo nih. Tuh. Surat kontrak HP gue tahu dah. Saya udah coba minta tolong, duitnya Rispo duitnya habis buat invest film di JLS. Berapa itu? Gue bilang gitu. Untuk tahap pertama mereka minta 17,5 juta Cing, tapi uang saya baru ada 5 juta. Gua ada 5 juta nih, gue bilang gitu. Gak bisa nutupin sih, gimana? Cing, saya kebantu banget segitu. Makasih banyak, transfer kemana? Lo kasih nomornya terus gue transfer. Sebelum itu gue Sebelum transfer. Rispo. Oke. Video call sayanya pas? Pasti sebentar. Video callnya harusnya ada ya di sini ya. Tapi saya keinget sih video call. Oh, nggak ada sih video call di sini. Nih video callnya. Transfer kemana? Lo ngasih nomor. Saya kasih secepatnya gue video call. 16 detik doang. Video callnya gue lihat bener Viko apa enggak gitu. Muka lo lagi bangun tidur kali lagi. Ini gue jam 7 malam ini. Jam 18.53. Iya, 18.53. Oh bener nih Viko. Habis itu gue telepon si Rispo. Sebentaran doang. 18.53 gue video call sama lo, terus gue video telepon Rispo. 18.55 gue transfer donate. Nah itu deh kejadiannya kayak gitu lo gak inget kali. Saya merinding denger template chatnya Cing. Maksudnya kayak aduh anjir, kayak orang sopan gitu. Emang masa mau belagu? Masa mau belagu masih sopan lah. Ya kan gue bilang belum minterin orang rasa kagak tahu aja. Orang mabuk mana ada yang merasa mabuk sih? Di film-film juga. Ini gue sendiri, enggak, gue masih bisa. Mana ada? Ini gue sendiri, ini gue udah mabuk. Gak ada. Orang mabuk ya udah pasti ngerasanya kagak mabuk. Kayak itu ya. Kayak anak kecil pulang malam pura-pura mabok. Oh gitu. Anak gede pulang malam pura-pura sadar. Bisa. Orang mabuk gak bakal ada. Aku kalau dia mabuk. Iya. Itu aduh malu banget saya ini. Dilihatin. Maksudnya saya malu sama kelakuan dia sendiri, hanya segitu amat gitu. Terus maksudnya itu bukan Cing Abdel doang gitu. Terus ada Akbar, Joe Pry. Iya, maksudnya ada terus sampai orang-orang dia si Akbar chat ke gua. Chat ke gue ini, ini sama nih, Joe Pry juga saya gue telepon lagi, Rispo. Ini dia udah ke Akbar sama ini, bilangin jangan dikasih Cing gitu, bilangin ke Akbar sama Joe Pry. Udah jangan kasih, gue bilang gitu. Oh iya, maksudnya ke orang yang nggak deket gitu, cuma pernah proyekan doang gitu, sampai kayak gitu, sampai ada komandan Brimob Cing. Gitu juga. Cuman maksudnya orangnya marah gitu sama saya, jadi nggak bisa diajak ke podcast. Cuman maksudnya kenapa dalam hidup ini
harus ngelewatin fase itu gitu saya gitu. Ya kan bilang milih. Iya makanya Mereka milih lo ini. Kalau boleh dikasih belok-belokan kita di hidup ini, lo boleh belokan ini. Lo pada saat lo ngambil itu obat, ada pilihan untuk enggak. Tapi lo ngambil itu obat gitu. Iya, banyak pilihannya ya. Iya. Dari pas di rumah mau berangkat, habis konsul sama dokternya bisa nggak ditebus tuh obat gitu. Tetep Tapi kan pilih. lo konsul pengen supaya dapat. Iya makanya Iya. malah nggak masuk akal kalau habis konsul. Nggak saya tebus. Ngapain ngomong sama orang? Gue pengen mabuk, ngajak ngobrol. Bentar resepnya. Itulah Koba memang itu yang sering gue kita tuh minter-minterin kayaknya orang bakal ketipu aja padahal sebenarnya tahu cuman ya gimana sih kalau lagi kita ditipu nih terus kita tahu ini orang teman kita tapi lagi nipu kita masa mau kita konfrontir lo bohong enggak pasti ya antara dua ngasih sama nggak ngasih udah tinggal tergantung orangnya aja. Man tahu kalau lo lagi bohong tuh tahu semua. Lo lihat aja komen-komen. Nah itu cing, maksud saya kan banyak hal yang saya nggak sadar, banyak hal yang saya nggak sadar. Saya nerima informasi, langsung saya balas di klarifikasi, bikin video. Saya nerima informasi, langsung saya bikin klarifikasi video Instagram. Rame banget insight saya sampai 30 juta itu cing. Maksud saya dulu zaman bikin konten viral kagak nyampe segitu gitu. Tuh insight saya rame banget tuh. Kan belum jernih mikir. Jadi komen-komen yang mancing gitu, komen-komen yang bikin kepancing, saya konfrontir. Maksudnya orang-orang nggak ngekonfrontir sayanya justru malah ngekonfrontir orang-orang gitu. Saya konfrontir gitu. Kalau sekiranya mereka ngomong nggak ada bukti, saya konfrontir. Sekiranya mereka ngomong nggak ada bukti, saya konfrontir. Ada yang nggak bisa saya konfrontir waktu itu, komen yang udahlah di postingan YouTube-nya Bang Dery kalau nggak salah. Alah nggak ngaku nih orang mabok, orang pas tabrakan gua ngeliat lagi ditolongin mobilnya didorong sama tukang parkir dianya malah makan bubur. Ya Allah kata saya nggak inget itu cuman pas baca komen itu anjir ini nggak bisa gua konfrontir. Jadi gua diamin aja. Kan gue bakso gitu. Semoga ini komen tenggelam. Iya. Cing Abdel tahu saya mabok tapi make sure bahwa saya kecelakaan, nabrak, terus karena mau ngeringanin saya sama karena ngerasa kita punya hubungan baik, tetap bantu, terus nggak ngekonfrontir. Itu maksud saya di fase saya sekarang mikir jernih sih itu kayak orang suci, cing. Suca ya. Suca sih. Lama-lama kesuci juga. Ya cuman kayak maksud saya di perjalanan saya menapaki on track yang sepi ini gitu. Terus tahu kejadiannya kayak gitu. Terus Cing Abdel tahu tapi udahlah ntar juga bisa kali nih ngobrol lagi nih sama nih bocah pas sudah bener gitu. Itu heartwarming banget sih Cing buat. Iya karena gue juga pernah ngerasain sepi kok, maksudnya gue walaupun gue tidak terlalu banyak punya kuasa untuk bikin orang sadar atau ini, temen gue ngerasain gimana sepinya fase hidup kayak lo gitu. Jadi ya sebisa mungkin aja ininya yang gue lakuin tanpa juga mengorbankan atau gue hitung-hitung ini akan merugikan gue atau enggak, tetap ada loh perhitungan itu. Lo karena lo maboknya beda aja sama gue, jadi gue berani. Kalau lo pakaunya sama gue juga, gue kagak berani deket-deket lo. Nanti ada orang takut sama setan, jalan kuburan berdua jadi berani. Oh iya. Ini orang sadar bekas pakau, ketemu berdua pakau.
Orang takut, jalan kuburan jadi berani. Ini udah sadar nih, bekas pakai udah lama nggak pakai, yang ini juga ada ketemu. Ini ngobrol agak-agak lama ngomong, kangen nih ya, gitu ya. Sama kau gitu. Jadi ada tersirat. Makanya gue bilang kan karena beda ininya, beda substannya tuh. Enggak, tapi cerita Cing Abdel ini ada tersirat hubungan Cing Abdel sama Apa? orang atau teman Cing Abdel yang kayak gitu gak? Gue banyak mau menghindari orang yang gue tahu gue gak akan kuat kalau sama dia. Ada beberapa orang yang kita sama-sama tahu, kita ketemu jangan terlalu lama ya gitu. Udah dua-duanya udah akrab banget gue sama orang itu, cuma kayak kita nggak bisa ketemu lamaan dah. Kalau lama bisa udah sadar dua-duanya gitu. Kayak gitu. Ya udah daripada tergelincir lagi gitu. Nah, itu kan udah kejadian, Cing Abdel udah pinjemin ke saya. Terus ada momen kita ketemu yang di Ngabdur, di sini. Saya promo Klatak. Itulah lagi goyang-goyang juga dikit. Tidak clean banget. Basian mungkin, Ya. Cing. Basian mungkin. Tapi, nah itu Cing, maksud saya, itu kan so bener juga tuh Cing ngomongnya di situ gitu. Kan lo bikin video abis itu, mengenai yang lo ada, lo catat satu omongan gue yang bilang kalau orang minta lo nggak bener, emang itu udah resiko. Iya, Udah karena lo kehilangan hak asasi kan lo bikin itu. Waktu ketemu sama Rispo, dia bikin itu aja, nggak itu bohong deh supaya dibilang dia lagi bener aja. Gue bilang gitu. Emang gue tahu niat lo gitu supaya itu bohongan doang biar orang-orang ngeliat, ih dia udah mau bener nih, udah mau sadar nih gitu. Nah iya, tapi maksud saya itu kan kita bertiga kan, saya Abdur, Cing Abdel gitu. Terus saya kan banyak tektoknya ngobrolnya sama Abdur kan gitu, karena mungkin Abdur nggak di fase Cing Abdel yang nih bocah kocak nih lagi ngebohong gitu, lagi ngagul gitu. Karena si Abdur kayak masih gregetan banget kan buat nektokin saya, buat nyari tahu kebenarannya gitu. Maksudnya di momen itu Cing Abdel perasaannya gimana ngelihat saya ngobrol kayak gitu sama Abdur? Begitu kelar gue bilang dia bohong tuh Lur. Berarti bener komen orang yang di konten Ngabdur itu. Dia bohong sih kata. Iya, ntar pas habis podcast Pelunas Utang sama Abdur ketemu gue lagi. Iya sih, itu bener bohong dia itu ya kemarin-kemarin gitu. Ya, baru karena dia nggak bisa ngerasain, nggak tahu apa ya namanya trik jangkis, dia nggak tahu trik jangkis karena emang dia bersih banget kali ya di ini ya. Iya. Jadi dia nggak tahu, dia nggak pernah ngerasain juga kalau gue juga dulu pernah kayak begini, gitu. Ini ya. Tuh, jadi dia nggak ngerasain ya itu ya benar-benar aja. Iya, emang lucu Cing pas saya konten sama Abdur. Jadi maksud saya adanya podcast Pelunas Utang ini kan saya ngasih tahu juga gimana cara saya manipulasi dia buat akhirnya dia pinjemin uang ke saya gitu. Maksudnya orang-orang yang diundang itu saya manipulasi gitu. Nah kebetulan saya nggak ngasih tahu Cing Abdel manipulasi ini karena pas saya ngelakuin itu saya nggak sadar, baru Cing Abdel nih yang nge-breakdown tadi tuh chat-chat itu tuh gitu. Pas saya kasih tahu ke Abdur saya manipulasi dia, itu kagetnya parah banget gitu dia, Cing. Serius gitu. Maksudnya skenario-nya bisa sampai kayak gitu. Si Abdur sekaget itu gitu. Bahkan yang masih di Ngabdur sini juga masih serius gitu dia nanggepin saya gitu. Habis itu gue bilang dia bohong tuh, dia masih enggak, dia benar tuh. Karena Abdur termasuk orang yang masih ngambil dari segitu hiruk pikuknya,
Lo kan di Ngabdur kan udah hiruk pikuk banget tuh ininya. Dari sebegitu hiruk pikuknya pemberitaan tentang lo, dia masih berpikiran positif. Iya. Ke lo. Si Abdul kayak gitu ya. Makanya saya rekam podcast Pelunas Utang ini biar jadi catatan atau saya terutama kalau udah di track yang agak longgar gitu, nggak terlalu ada pressure kemana-mana gitu, suka ngerasa lupa tujuan awal balik ke track tuh karena apa, karena ngindarin apa, pernah keluar dari track tuh gara-gara apa gitu. Jadi maksud saya ngundang orang-orang kayak saya pengen banget ngobrol hati ke hati sama temen-temen yang tadinya deket terus jadi ngejauhin saya gara-gara kelakuan saya gitu. Saya pengen banget nyampein ke mereka bahwa iya, gua emang nyusahin lu banget, gua ngerepotin lu, tapi itu dasarnya bukan karena gua jahat. Gua nggak punya kesadaran waktu ngelakuin itu. Gue nggak pernah ada niat sedikit pun jahat ke temen atau ke orang gitu. Nggak tahu ya kalau hilaf, tapi yang niat murni untuk ngejahatin temen nggak pernah ada. Mohon maaf banget. Jadi kalau Cing Abdel maksudnya dengan tahu ada apa di belakang saya, ada apa yang saya lalui gitu, maksudnya Cing Abdel punya gambaran apa yang saya lalui, apa yang saya alami, terus masih mau membuka diri ketemu saya, ngobrol-ngobrol, ngasih masukan, ngasih sudut pandang. Saya makasih banget, Cing. Viko, tapi lo ngerasa tidak pernah punya niat jahat karena pada saat lo melakukan itu lo sebenarnya mau berniat, tapi lo nggak tahu bahwa niat lo itu jahat. Lo niat minterin, begoin orang-orang ini aja. Tidak berniat. Niat lo melakukan itu ya jahat. Tapi pada saat lo melakukan, lo tidak merasa bahwa niat lo itu jahat. Nggak mungkin kalau tidak ada niat gitu. Iya, maksudnya apapun niat itu memang jahat kita. Kita tuh jahat. Maksudnya pada saat kita melakukan itu, kita nggak tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah jahat. Nah, buat mereka yang merasakan itu udah cukup untuk dikategorikan sebagai niat jahat. Jadi kita juga harus harus menyadari bahwa kan pada saat orang pakai itu semua radar, semua standar itu berbeda sama orang yang masih clear, sober segala macam itu. Niat kita minjem duit, ntar gue akan balikin lah, tapi caranya gimana ya supaya gue minjem duit, gue bohongin aja. Bohonginnya gimana ya? Oh, ini ada tabrakan nih, ada tabrakan, gimana supaya dia ngasih ya? Oh, gue ada surat kontrak nih. Jahat itu kan jalan di kita. Itu kan jahat. Tapi pada saat kita melakukan, kita nggak tahu itu jahat. Gitu. Jadi pada saat lo sadar, gue beneran nggak ada mau kejahatan lo, tapi ya itu pada saat itu jahat. Orang kita udah mau ngebohongin kok. Jelas lo cari itu surat kontrak, lo cari, lo segala macam itu yang gue bilang itu minterin. Lo mau cari segala macam, segala sesuatu untuk bikin orang tuh percaya gitu. Lo cari ini di lokasi share ini, lo share mobil lo tabrakan segala macam gitu. Itu juga belum tentu buat mobil, atau bahkan mau sebenarnya buat mobil lo udah cukup, tapi lo masih pakai gambar itu buat lo dapet duit untuk yang lain-lain. Itu kan kalau menurut gue niat udah jahat. Cuma pada saat itu lo nggak merasa bahwa itu ada niat jahat gitu. Tapi buat mereka itu udah cukup buat dikategorikan sebagai niat jahat sih. Lo kalau sama gue jahat sampai ngebohongin gitu. Berarti saya revisi, teman-teman. Iya. Maaf, saya sudah jahat ke teman-teman.
tapi itu di luar kesadaran saya, teman-teman. Itu lebih cepat. Itu lebih cepat gitu. Gue ngerasa ya. Itu di luar kesadaran lo bahwa ya karena kita standarnya udah beda, radar kita udah beda, sehingga niat kita yang menurut orang lain jahat, menurut kita enggak. Kan kita pakai juga udah beda standarnya. Menurut kita nggak apa-apa, menurut orang lain pakai mana boleh sih. Orang kita udah beda kok. Menurut kita enggak, kok nggak mabok. Menurut kita lu dipesenin Grab. Itu standar kita udah beda. Buat yang mau sini, mana bisa ini orang nyetir kayak gitu. Iya kan dia orang lagi nolongin lu makan bubur, nggak apa-apa. Kan udah beda standarnya. Termasuk sama orang yang lihat mungkin dengan apa namanya, dengan kelakuan lu waktu yang kemarin itu. Jadi menurut gue jangan meminimalisir kesalahan kita. Udah kita salah, nggak usah diminimalisir lagi. Ya udah kita salah udah. Dan ya udah kita sebisa mungkin tambahin sesuatu supaya tutup tuh kesalahan kita. Maksudnya jangan meminimalisir kesalahan yang kemarin udah dilakuin. Kita kayak normalize gitu, kan gue kayak ada niat jahat gitu. Jadi seakan-akan itu nggak apa-apa orang kalau berniat gitu. Jangan ya bahasa itu nggak menormalisasi kejadian itu nggak normal Viko. Itu buat orang-orang normal. Cing Abdel udah sober berapa lama sih? Hitungannya mungkin 2 hari terakhir gue ini 2000-an ya. 25 tahun. Rehab ya. 25. Saya baru 2,5 bulan cing, ya. Jadi kebijaksanaannya belum. Gue juga dulu sering benerin orang gitu, untuk ngedapetin apa yang gue mau gitu, untuk nipu orang terdekat. Yang pertama kita tipu kan orang terdekat. Makanya mereka sakit hati banget. Ya. Siapa sih yang kita rasa, oh dia bakal gue tipu, bakal percaya nih gitu. Dia kan orang terdekat, nggak mungkin yang jauh-jauh dulu. Begitu udah habis nih circle-an kita, baru melebar ya, ke Nikita Willy. Iya. Jadi benerinnya juga dari lingkaran terdekat gitu. Iya. Jadi benerin dulu hubungan kita sama lingkaran terdekat gitu. Saya jahat gitu sama mama saya gitu dengan ngelakuin yang kemarin cing. Tapi nggak tahu ya, saya nggak ngerasa ada aura kebencian gitu dari mama saya gitu, karena begitu saya special show dia dateng nonton, support saya, posting di Facebook dengan caption yang tetap bangga gitu, maksudnya seorang ibu akan tetap bangga sama anaknya gitu, hal-hal kayak gitu. Terus saya ngeliat banget usaha dia buat bikin saya ada dalam satu ruangan gitu sama Rispo gitu, sampai ngeset buat saya jadi mystery guest di GJLS Bukber. Itu momen pertama lagi cing saya ketemu Rispo tuh. Ketemu Rispo. Terus ya Rispo-nya canggung, sayanya canggung gitu. Ya tapi dari situ ya perlahan-lahan mulai mencair gitu, terutama dari Rispo mulai lunak gitu ke saya. Sekarang justru gapnya lebih ada di sayanya aja cing gitu. Saya belum ngerasa pantas buat Rispo baik lagi ke saya gitu. Kayak kemarin Lebaran datang ke rumah, terus istrinya nyendokin saya ketupat gitu. Terus saya, ini kayak belum pantas deh saya nerima ini gitu. Itu sih cing. Jadi nggak tahu, kayaknya saya berat di diri saya juga, kayaknya saya harus nerima hukuman gitu dari
Iya, menurut saya kesalahannya lebih parah dari saya ketangkep gitu. Maksudnya kan saya pas ketangkep karena saya make doang gitu. Ini karena saya make dan minterin orang-orang gitu. Jadi, nah waktu saya make doang aja saya harus ketangkep dan rehab gitu. Ini saya make dan minterin orang-orang, belum ada apa-apa tapi tiba-tiba udah melunak gitu. Jadi kayak ada puzzle yang kosong aja gitu, Cing. Terus saya juga berat saya ngomong kayaknya kita baru bisa deket lagi kalau gue udah buktiin sesuatu ke lu Depo gitu. Dari kejadian kemarin, Cing, ya, itu tuh ada, maksudnya orang-orang yang saya nggak tahu juga motivasinya apa, itu tuh ngebela saya, Cing, malah ngebela saya gitu. Bahkan saya aneh kenapa dia ada di tim saya gitu. Ntar ada cuplikannya nih, ntar tayang nih di sini nih. Jadi dia ngebela saya dan nggak ngerasa saya salah gitu. Saya malah aneh, kok lu bisa ngerasa kayak gitu dan punya sudut pandang itu, karena saya aja ngerasa salah banget gitu. Ada juga di postingan saya Rispo ngomong kayak jangan terlalu keras sama diri sendiri, udah jadi orang bener-bener aja gitu. Gue juga nggak nuntut macem-macem, gue juga nggak manjang-manjangin masalah gitu. Terus baik amat itu orangnya. Ya kan sama saudara pasti baik, apalagi lo ngomongin nyokap. Yang lo ngomongin dia tetap bangga, dia tetap posting, dia itu sih berapa detik yang lo lihat. Selebihnya 24 jam ya mungkin nangis di kamar kali. Giniin kelakuan lo yang lo nggak lihat gitu. Lo nggak tahu tersiksanya orang-orang yang sayang sama lo atas kelakuan lo gitu. Sama seperti dulu gue ngerasa semua orang kok kayaknya musuhin gue nih sekeluarga. Gue pernah digebukin sekeluarga gitu. Digebukin, dipukulin Sekeluarga tuh? Sekeluarga, semua adik kakak gue gebukin ke adik gue doang, satu yang enggak. Dipukulin udah kayak mukulin copet. Saat itu gue mikir kayak keluarga gue kayak kejem banget kayak gitu. Padahal ya dia udah pada kagak tahan ngeliat kelakuan kita tuh, dia udah pada nggak tahan. Tapi pada saat gue ngomong gue pengen rehab, gue pengen ini, ya pada kumpul lagi tuh, nyariin lagi duitnya buat rehab. Ya keluarga masih kayak begitu. Kalau kita lihat, ini lagi yang gue bilang, kita jangan menormalize apa yang kita lakukan dulu sehingga oke, nggak apa-apa tuh, nyokap gue masih bangga aja gue kayak gini. Itu yang lo tahu di permukaan. Tapi 24 jam lo tidak bersama dia di kamar, apa yang dilakukan lo nggak tahu. Berapa banyak air mata dia yang keluar, berapa banyak dia harus meyakinkan Rispo untuk ayo terima Viko lagi, berapa banyak ininya, itu kan kita nggak tahu. Nah, mungkin itu yang bisa jadiin bahan supaya udah terlalu besar damage yang lo bikin buat nyokap lah. Kalau emang lo ngerasa nyokap tuh sangat berpengaruh sama lo, pasti banyak damage yang terjadi di hidupnya dia. Bukan ini ya, cuma gue pengen kasih tahu, lo pernah ngerasain nggak perasaan nyokap lo pada saat lo kayak begitu? Apakah dia tidak ngerasa gagal jadi nyokap? Pasti. Padahal bukan dia yang melakukan itu. Kayak ya mungkin nanti kalau lo punya anak gitu, saat anak berbuat salah, orang tua tuh ngerasa aduh gue gagal ya bikin ini. Perasaan itu nggak akan dikeluarin di depan si anak gitu. Dia melakukan itu cuma karena memang ini tanggung jawab gue ini anak. Saat anak melenceng dari ini, dia juga mungkin berlipat-lipat sedihnya Viko, karena dia ngerasa gagal. Apa yang salah sama cara gue mendidik, apa yang salah sama membesarkan si Viko? Gue yakin pasti terpikir, tapi nggak akan dikeluarin hampir semua orang tua. Atau ya gue nggak tahu juga apakah itu bisa dirasakan sama orang-orang yang punya orang yang disayangin ya. Pada saat orang yang disayangin melakukan kesalahan, itu kita ngerasa apa gue kurang ya ke dia ya gitu. Sama berbanding lurus sama saat orang yang kita sayangin bahagia karena kita senang gitu. Itu kayaknya berbanding lurus nih.
Nah mungkin ya berbanding lurus juga sama orang kita sayangin berbuat kesalahan, kita akan menumbuhkan kesalahan gitu. Yang lo sama Rispo pada saat lo bilang gua harus nunjukin sesuatu dulu, itu pakai Rispo udah jelas-jelas kasih tahu, lo jadi orang bener aja udah nunjukin sesuatu, nggak usah lo ada karya ini, harus ada karya itu supaya ini, udah lo bener nggak make aja dulu, nggak minjem duit orang lain aja, nggak pinjol, nggak ini segala macam, itu aja yang nggak perlu. Gua harus punya kayak ini, gua harus manggung di sini, gua harus bisa main film, gua harus punya karya ini, nggak. Buat Rispo kalau kata menurut gue, lo nggak make, lo nggak minjem duit orang lain lagi, atau lo melakukan kesalahan yang pernah lo lakuin, itu mah udah cukup untuk bilang lo udah jadi orang benar. Ya nanti kesananya jalan-jalan lagi, makanya dibilang lo nggak usah nge-push diri lo untuk ini itu gitu. Itu kan secara tersirat ya udah lo benerin aja dulu nih yang rasa lo salah-salahnya seperti apa gitu. Jadi lo nya juga, kitanya nih yang dalam pos ini tidak terlalu tertekan. Gue harus bisa ini, harus bisa itu. Kesadaran itu mungkin nanti akan lo sadarkan mungkin 5-10 tahun kali kalau lo masih sober ya. 5-10 tahun lagi mungkin lo akan bisa ngerasain, oh ternyata jalan yang benar ya. Gue sering bilang juga, gue kan dikurung 1,5 tahun di rumah. Untuk ngasih tahu bahwa gue bisa bener nih. Lo mau gue gimana? Lo bisa nggak keluar rumah? Bisa gue. Udah gue nggak keluar rumah. 1,5. Sesederhana itu aja, itu udah pencapaian menurut orang-orang di terdekat kita. Gue nggak ngapa-ngapain sih. Tapi kok 1,5 tahun ya, rokok dibeliin, makanan dibeliin, minuman dibeliin. Ngelewatin itu dianggap udah bener karena wah bisa kok gitu. Kalau dulu gue masih mintarin, oh gue mau kesini nih, gue mau kesono nih, mau kesini, ada aja pulang mah bohong. Gitu. Sekarang sesederhana, lu bisa nggak nurutin gue? Apa iya, lu jangan keluar rumah ya? Sampai kita bilang lu bisa keluar rumah. 1,5 tahun, kagak keluar rumah coba. Umur gue itu 32 tahun. Dikurung gimana? Itu udah kelar rehab nih, Cing? Iya, selesai rehab. Bisa lo nggak keluar? Umur 32 tahun, ngerasa diri kita pintar, gimana nggak down banget gitu. Cuma dia, apalagi yang bisa gue lakuin ya? Ya udah kali dah mungkin ini. Dulu pas saat habis relapse, gue pengen buktiin nih, gue bisa ini, gue dapat kerjaan, begitu kerjaan pakau lagi. Selesai ini gue mau keluar langsung dapat lagi kerjaan, pakau lagi. Ternyata buat orang-orang terdekat kita bener aja dulu. Nggak harus punya prestasi macam-macam. Prestasi kita adalah nggak make sampai kita mati, udah itu prestasi. Itu yang dibilang sama nyokap gue di pesan di surat wasiatnya. Buat gue deh, lo jadi anak yang berbakti saat lo bisa nggak pakai putau pada saat lo mati. Jadi lo mati dalam keadaan clean putau, buat gue lo udah anak berbakti. Udah sesederhana itu, nggak perlu lo punya mobil, lo nggak perlu naikin gua haji, lo nggak perlu, orang gua udah haji gitu. Nggak perlu ini, nggak perlu. Udah lo mati dalam keadaan tidak pakai putau, udah buat gue itu lo udah berhasil. Sesederhana itu. Jadi menurut gue juga mungkin sama lah nyokap lo, Rispo. Sederhana kok pengenannya. Udah lo nggak pakai aja dulu. Buat apa lo ada show sold out 2.000 orang tapi lo make, nggak bangga juga. Nggak bangga juga, udah. Jadi nggak usah ngelihat terlalu jauh dulu tuh kok. Iya. Nggak usah ngelihat terlalu jauh, lo harus punya ini, harus punya itu. Lo nggak pakai aja, itu udah prestasi buat orang-orang terdekat lo. Nah bisa nggak? Yang selama ini lo baru 2 bulan tuh, baru 2 bulan, kesadarannya masih iya pengen. Cuman nanti akan datang ujian pada saat lo udah bisa keluar lagi, lo udah punya uang lagi, lo udah punya kebebasan lagi. Nah di situ ujian yang paling beratnya nanti. Sama itu jangan sekali bisa gue manage nih. Sekali lah gitu. Udah nggak usah ada gitu. Awalnya pasti kayak gitu, bisa ya. Sekali lah gitu. Udah teman-teman saya juga saksi hidup nih saya. Rusak bener lagi.
senyusahin itu saya ke Rispo Cing, sampai sadar nggak Rispo ganti-ganti nomor mulu. Iya. Diteror Cing, diteror kontak darurat pinjol. Iya, gua kemarin ketemu pas lagi buka bersama. Lu nggak jawab, gua ganti nomor gua Cing tadi. Iya. Maksudnya Pas lagi apa sih dia itu? Lagi posting apa dia di ini, di banyak dibully. Gue WA, Rispo semangat ya, gue bilang gitu. Lah, tentang satu doang, gue di blok, gue bilang gitu. Ketemu di Boober, lo nge-blok gue ya? Enggak, nomor lo gitu. Nah, ganti. Iya, itu kan maksudnya nyusahin dan jahatin orang di luar. Sadar nggak? Tapi saya sadar pas pinjolnya ya. Ya itu maksudnya nyusahin orang gitu saya. Cuman ya kan harus tetap lanjut Cing ya. Iya, Itu tetap harus tetap lanjut. Tetap berlanjut, pelan-pelan dikelarin, terus utang-utang yang ke teman-teman dicicil. Stephen Wongso juga mau main katanya ke PPH. Saya nggak pernah punya duit, saya udah nyicil ke Wongso mulu. Sampai masuk Islam dia saya bayar utang terus. Cuma yang jadi podcast ini didukung sama Malahayati Cing. Malahayati prinsipnya adalah kalau utang ke pinjol itu serahin aja ke Malahayati yang backup, karena Malahayati tahu bahwa uang yang dipinjemin sama aplikasi pinjol itu udah diasuransiin Cing. Udah diasuransiin. Ya. Nah, begitu kita minjem sama teman-teman kita itu kan uangnya nggak diasuransiin, minjeminnya murni karena ya udah karena hubungan baik aja gitu. Jadi Malahayati nge-push saya buat yuk pelan-pelan diselesain. Malahayati bantu dengan konten ini. Semoga bisa meringankan utang-utang ke teman-teman juga gitu sih. Ya. Kalau buat gue sih, lo bikin konten gini, pelunas utang lo tuh bukan berutang duit doang. Kalau kata lo berutang penjelasan pada orang-orang yang pernah lo pinjemin uang. Bukan sekedar balikin uangnya, cuma lo harus jelasin juga bagaimana lo melakukan itu. Lo harus jelasin juga gimana lo memanipulasinya. Lo harus jelasin juga bahwa lo benar-benar menyesal dan minta maaf gitu. Jadi lo tidak sekedar menyelesaikan utang materi, tapi lo juga harus nyelesain utang lo sama temen-temen lo yang udah percaya sama lo. Dan lo kadalin, lo pinterin. Itu kan juga bikin orang jadi sakit hati kayak gitu. Mungkin di acara di pelunas utang ini kayaknya itunya deh kalau dari gue sih yang lebih penting. Lo bisa membuat orang lain lagi percaya. Mungkin kalau uang bisa lo cicil lama-lama akan lunas. Cuma kepercayaan belum. Lo nyicilnya pakai apa? Supaya kepercayaannya balik lagi. Ya yang kayak gini-gini yang nunjukin bahwa lo benar, nunjukin bahwa lo nggak pakai lagi, nunjukin lo nggak manipulatif lagi gitu. Itu sih kalau gue. Iya. Yang kasihan yang 3 episode pertama sih Cing, maksudnya saya belum punya kesadaran bahwa saya ngomong saya nggak punya niat jahat buat ngakalin mereka. Jadi 3 orang pertama nggak dapat penjelasan itu. Terus yang selanjutnya saya kasih tahu saya akan meminta maaf tanpa meminimalisir kesalahan saya. Ya. Siap, Cing. Makasih banyak ngobrol-ngobrolnya, Cing. Selalu menyenangkan ngobrol sama Cing Abdel, Cing. Ya. Semoga nih bisa diselesain juga utang saya ke Cing Abdel ya. Makasih, Cing. Sehat selalu, mudah-mudahan bisa selesai semua masalah. Amin. Semoga saya bisa nyusul Cing Abdel sober lebih dari 25 tahun. Terima kasih.